Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Amin. Belakangan ini sering ada lelucon atau sindiran terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Bunyinya begini: kalau Pak Jokowi bilang tidak, maka itu artinya di belakang layar Pak Jokowi memang betul sedang melakukan langkah yang dibilang sebagai yang di pembahasan di umum itu, ya. Jadi hal ini bukan tanpa alasan. Demikian juga sebaliknya. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi, kenapa umum percaya kalau kejadian sebetulnya adalah kebalikannya? Nah, sindiran ini berdasarkan pengalaman. Ya. Kita ingat Pak Jokowi pernah berkata dengan sangat meyakinkan bahwa sangat gak masuk akal kalau Gibran maju sebagai cawapres. Umurnya belum cukup dan pengalamannya juga belum cukup. Tapi apa kemudian yang terjadi? Kenyataannya Gibran memang dimajukan sebagai cawapres, bahkan dengan cara mengintervensi Mahkamah Konstitusi. Nah, dari situlah muncul image tidak mengatakan yang sebenarnya. Image tidak jujur, image suka berbohong, image munafik yang disematkan dalam diri Pak Jokowi, juga keluarganya. Dari situlah muncul image Pak Jokowi dan keluarganya bakal menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan. Jadi ini sudah menempel di Pak Jokowi dan keluarganya, namanya image kan. Nah, kalau kita bicara akhir-akhir ini juga Pak Jokowi ingin menguasai partai politik, ya. Jadi walaupun hal itu sudah dibantah oleh Pak Jokowi, yang bantah beliau sendiri, tapi cerita-cerita dan logika politik justru membenarkan kalau Pak Jokowi itu memang butuh partai politik yang kredibel supaya tetap bisa eksis di kancah politik ke depan. Tanpa punya partai politik, posisi Pak Jokowi di hadapan Pak Prabowo ke depan semakin lama semakin lemah saja. Sementara itu daya tawar Ibu Mega dan SBY masih kuat karena mereka punya partai politik dan kursi di DPR RI. Walaupun anaknya nanti duduk sebagai wakil presiden sekalipun, Pak Jokowi tetap nggak bisa apa-apa karena posisi Gibran hanya dianggap sebagai bahan serep. Sama seperti kedudukan Ma'ruf Amin sekarang ini, ya. Gibran bakalan lebih banyak melakukan kegiatan seremonial dan suaranya nggak bakal banyak didengar di sidang-sidang kabinet. Jadi kesimpulannya Pak Jokowi memang butuh partai politik, ya. Pak Jokowi harus punya partai politik. Lalu apakah partai politik seperti PSI yang hari ini dipimpin oleh Kaisang bisa jadi kendaraan politik? Ya, jawabannya pasti tidak, ya. Tanpa punya kursi di DPR RI, itu PSI sama sekali nggak bakal dianggap oleh aktor politik lainnya. Partai ini terlalu kecil dan nggak eksis di parlemen. Jadi kembali lagi ke cerita awal tadi, sebaiknya kita nggak terlalu kaget kalau di belakang layar Pak Jokowi memang benar-benar sedang cawe-cawe buat bisa masuk atau menguasai salah satu partai politik. Langkah yang logis, sangat logis, dan harus dilakukan. Kalau usaha ini pada akhirnya ternyata kandas, gagal, maka kita bisa pastikan bahwa Pak Jokowi pada akhirnya akan terkena karmanya. Kenapa? Ya, kekuasaan dan pengaruhnya bakal sedikit demi sedikit berkurang, bakal ditinggalkan, dan pastinya ini pengaruh terhadap dirinya Pak Jokowi nanti. Nggak bakalan lagi kok cawe-cawe lagi mengobrak-abrik demokrasi kita, ya. Karena apa?
karena semua partai politik kelihatannya tidak mau menerima. Contohnya di Ketua Umum Partai Golkar ya, Pak Jokowi baik saja tapi belum diterima juga. Nah, jadi inilah cerita Pak Jokowi di belakang layar yang kusak-kusuk, tapi sampai detik ini masih kandas terus. Dan sebelumnya itu kan Hasto pernah mengatakan bahwa PDI Pak Jokowi itu kepengen jadi ketua umumnya PD Perjuangan menggantikan Bu Mega. Artinya apa? Artinya yang dibicarakan Pak Hasto itu memang berdasar dan beralasan. Nah, jadi itulah kalau orang sudah punya 2 kali kekuasaan tapi tidak mau berhenti atau tidak mau semeleh kalau bahasa Jawa, akhirnya pikirannya terus berpikir untuk penguasa. Yang terjadi akhirnya tabrak kanan tabrak kiri, banting kanan banting kiri, tidak tahu, tidak sadar dia dulu itu diangkat dari mana. Kalau bahasa kasarnya itu kacang lupa kulitnya. Ini kan udah terang-terangan. Maka dari itu sudahlah Pak Jokowi, biar berjalan dengan alamnya, jangan terlalu dipaksakan. Gibran sudah jadi wakil presiden ya. Apalagi yang diimpikan Pak Jokowi, biar aja lah anaknya berkarya sendiri, gak usah dituntun terus ya, agar supaya dewasa. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.